saya akan menyampaikan bab 8 penganggaran modal ekonomi manajerial. Oke, pentingnya di sini saya akan membahas pentingnya penganggaran modal. Itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah investasi yang terlalu besar atau kecil berdampak jangka panjang bagi masa depan perusahaan. Yang kedua yaitu adalah penganggaran modal memerlukan biaya yang besar. Yang ketiga yaitu adalah pengambilan keputusan penganggaran modal melibatkan banyak pihak. Lalu ada macam-macam keputusan penganggaran modal. Ditinjau dari aspek penghematan biaya atau peningkatan pendapatan ada 4. Yang pertama adalah proyek penggantian, proyek perluasan, pertumbuhan, dan proyek lingkungan. Lalu ditinjau dari tingkat ketergantungan. Itu ada 4, yaitu adalah independent project, mutually exclusive project, complement project, dan substitute project. Lalu saya akan menjelaskan ada arus kas atau cash flow. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sunk cost itu adalah biaya yang telah kembali atau tidak bisa dialihkan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pengembalian keputusan investasi. Yaitu kedua ada opportunity cost. Yang dimaksud dengan opportunity cost adalah biaya yang biasanya dikaitkan dengan pengeluaran yang dilakukan secara tunai. Jadi opportunity cost itu sedikit berbeda, yaitu merupakan manfaat yang dikorbankan jika suatu investasi dilaksanakan. Yang ketiga yaitu adalah side effect. Side effect ini adalah produk baru yang bersifat substitusi atau adalah komplementer terhadap produk lama. Dapat menimbulkan efek samping yang buruk atau baik terhadap arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu adalah net working capital, yaitu adalah suatu proyek yang membutuhkan investasi dalam modal kerja bersih atau selisih aktiva lancar dengan utang lancar sebagai tambahan atas investasi pada aktivitas aktiva tetap. Saya akan menjelaskan tentang metode penilaian usulan investasi. Itu ada 3. Yang pertama adalah payback period atau biasa disingkat PBP dengan rumus N plus A min B per C min B dikali 1 dengan keterangan N adalah tahun terakhir yang jumlah arus kas belum bisa menutupi investasi pada masa mula-mula. B adalah jumlah kumulatif arus kas tahun ke N, dan C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Dan yang kedua adalah NPV. NPV dengan rumus nilai kas bersih dikurang dengan nilai investasi perusahaan. Dan yang ketiga ada IRR dengan rumus NCF per 1 plus IRR 1 plus NCF 2 per 1 plus IRR 2 itu bisa dilanjutkan sesuai dengan jumlah per N-nya. Jika N-nya 10 selalu dipangkatkan dengan jumlah N tersebut karena akan dirumuskan sampai NCF N per 1 plus IRR N dikurang N. Saya akan menjelaskan tentang operational cash inflow. Operational cash inflow adalah arus kas masuk yang diperoleh setelah proyek beroperasi. Untuk proyek baru dapat dihitung dengan rumus berikut ini. NCF adalah EBIT atau earning before interest and tax dalam kurung dikali 1 min tax ditambah depreciation atau bisa menggunakan earning after tax atau EAT plus depreciation plus 1 min tax dikali interest. Selanjutnya adalah berbeda dengan incremental cash flows. Incremental cash flow adalah tambahan arus kas yang diperoleh dari selisih antara arus kas dengan investasi baru dan arus kas tanpa investasi baru. Perbedaan rumusnya adalah di incremental cash flow terdapat tanda delta di EBIT dan delta di EAT serta depreciation-nya juga ditambahkan delta dan interest. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Sebelumnya telah dibahas yaitu tentang operational cash inflow. Ini ada 2 rumus untuk menghitungnya. Yang pertama yaitu
NCF dengan rumus EBIT atau earning before interest and tax dikali 1 dikurang pajak dan ditambah dengan depreciation. Sedangkan yang kedua yaitu earning after tax ditambah depreciation ditambah 1 dikurang pajak dikalikan dengan interest. Di sini telah diketahui laporan laba rugi suatu perusahaan tahun 2001, di mana diketahui penjualannya yaitu 10 juta, biaya selain penyusutan dan bunganya itu 6 juta, dan penyusutannya itu 1 juta. Jadi untuk menghitung EBIT itu tinggal kita kurangkan aja penjualannya 10 juta dikurangi penyusutan dan bunganya 6 juta. Setelah di penyusutannya 1 juta, jadi dapatlah EBIT-nya itu 3 juta. Terus selanjutnya itu kita menghitung biaya bunga. Biaya bunga di sini sudah diketahui yaitu sebesar 1 juta rupiah. Setelah itu didapatlah nilai EBT. EBT ini yaitu earning before tax. Jadi pendapatan sebelum pajak yaitu 2 juta dikurangi 3 juta dengan 1 juta. Selanjutnya diketahui di sini pajak 20%. 20% yaitu 400.000. Jadi dikurangi 2 juta dikurang 400.000, didapatlah earning after tax-nya sebesar 1.600.000. Ini ya rumusnya. Rumus untuk mencari NCF yang pertama yaitu tinggal dimasukin EBIT-nya. EBIT-nya 3 juta. 3 juta terus dikalikan 1 dikurang pajaknya. Pajaknya 0,2 itu dapat dari 20%. 0,2 terus ditambah depreciation 1 juta. Depreciation dapatnya dari sini EBT, earning before tax 1 juta. Terus dimasukin angkanya 3 juta dikali 0,8, 1 kurang 0,2 ditambah 1 juta, dapatlah 3.400.000 untuk yang rumus yang pertama. Terus selanjutnya untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu earning after tax ditambah depreciation dan ditambah 1 dikurang pajak dikali interest. Dimana diketahui di laporan laba rugi tadi earning after tax-nya itu 1.600.000. 1.600.000 di paling bawah 1.600.000. Terus ditambah depreciation 1 juta. Ditambah 1 dikurang tadi pajaknya 0,2%. 0,20 dikali 1 juta yaitu interestnya. Tinggal dikurangi aja 2.600.000 ditambah 0,8 dikali 1 juta dapatlah 3.400.000. Jadi hasil rumus 1 dan kedua itu sama yaitu 3.400.000. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari incremental cash flow, yaitu incremental laporan laba rugi investasi penggantian. Jadi keterangan pertama, penjualan, biaya operasi selain penyusutan dan bunga, biaya penyusutan, EBIT, biaya bunga, EBIT, pajak dan EAT. Keterangan penjualan laporan laba rugi dengan mesin baru yaitu 10 juta, terus biaya operasi selain penyusutan dan bunga 2.500.000, biaya penyusutan 2.500.000, EBIT 5.500.000, terus biaya bunga 800.000, EBIT 4.700.000, pajak 20% yaitu 980.000. EAT earning after tax dapatlah 3.760.000, yaitu laporan laba rugi dengan mesin lama, penjualan 5 juta, biaya operasi selain penyusutan dan bunga 1 juta, terus biaya penyusutan 1 juta rupiah, EBIT 3 juta, terus biaya bunga 500.000, EBIT 2.500.000, pajak 20% yaitu kena 500.000, dan earning after tax-nya dapat 2 juta rupiah. Penjualan mesin baru dengan mesin lama yaitu dikurang. Penjualan mesin baru yaitu 10 juta dikurang penjualan mesin lama yaitu 5 juta, dapatlah 5 juta rupiah laporan laba ruginya. Terus biaya operasi selain penyusutan dan bunga yaitu dari mesin baru 2.500.000, dari mesin lamanya 1 juta rupiah, dapatlah 1.500.000. Biaya penyusutan 2.500.000 dari mesin baru dikurang dengan mesin lama 1 juta rupiah, dapatlah laporan laba ruginya 1 juta rupiah. Terus earning before interest and tax yaitu 5.500.000 dari mesin baru,
dari mesin lama 3 juta rupiah, dapatlah laporan laba ruginya 2.500.000. Terus biaya bunga dari mesin baru yaitu 800.000 rupiah, dari mesin lama biaya bunganya 500.000 rupiah, dapatlah laporan laba ruginya 300.000 rupiah. Earning before interest and tax dari mesin baru 4.700.000 rupiah, dari mesin lamanya 2.500.000 dikurang, dapatlah laporan laba ruginya 2.200.000 rupiah. Pajak kena 20% dari mesin baru, yaitu 20%-nya 980.000, dari mesin lamanya 500.000 rupiah dikurang, dapatlah laporan laba ruginya 440.000 rupiah. EAT ini earning after tax-nya dari mesin baru 3.760.000 rupiah, dari mesin lamanya 2 juta rupiah dikurang, dapatlah laporan laba ruginya 1.760.000 rupiah. Baiklah, untuk mencari ini kita harus rumusnya yaitu net cash flow. Yang pertama net cash flow sama dengan lupa lagi delta, yaitu delta earning before interest and tax 1 dikurang tax ditambah delta description atau net cash flow sama dengan delta earning after tax ditambah delta description ditambah 1 ditambah tax dikali delta interest, yaitu inilah jalannya incremental operational cash flow investasi penggantian, yaitu net cash flow itu 2.500.000 dapat dari net cash flow. Oh iya, ini EBIT, ini rumusnya EBIT dapat dari laporan laba rugi 2.500.000 dimasukkan ke sini, 1 dikurang 20% bunganya tax 20% ditambah 1 juta description itu biaya penyusutan 1 juta, jadi sama dengan 2 juta ditambah dengan biaya penyusutan 1 juta sama dengan 3 juta rupiah, atau bisa menggunakan rumus ini net cash flow delta earning after tax ditambah dengan delta description ditambah dengan 1 ditambah tax dikali delta interest, yaitu EAT-nya earning after tax-nya 1.760.000 ditambah dengan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini biaya penyusutan, terus ditambah 1 dikurang bunga 20% dikali 300.000 rupiah ini biaya bunganya 300.000 rupiah sama dengan 2.760.000 rupiah ditambah dengan 240.000 sama dengan 3 juta rupiah.